Jalanan Indonesia saat ini bisa dikatakan sudah dipenuhi oleh mobil niaga ringan yang bekerja tanpa kenal waktu. Dari pasar tradisional, toko bangunan, usaha galon air, logistik online, bahkan sampai tukang tahu bulat, semuanya sudah bergantung pada kendaraan yang sederhana tapi kuat, yaitu mobil yang masuk dalam kelas kendaraan niaga ringan. Dan mobil-mobil seperti Mitsubishi L300, Suzuki Carry Pickup, dan Daihatsu Grand Max sudah bisa dikatakan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat kecil sampai pengusaha besar daerah saat ini. Dan lebih menariknya lagi adalah di tengah perkembangan teknologi otomotif kendaraan pribadi yang semakin modern, segmen mobil niaga justru masih didominasi kendaraan dengan konsep sederhana, seperti beberapa mobil masih tidak memiliki fitur ABS, fitur airbag, ataupun fitur kamera mundur. Dan semua itu memang sengaja dilakukan karena para pelaku usaha biasanya tidak terlalu peduli dengan fitur mewah ataupun desain keren di mobilnya. Dan yang mereka cari hanyalah mobil yang kuat bawa beban, irit solar, gampang diperbaiki, dan sanggup dipakai kerja bertahun-tahun tanpa banyak masalah. Lalu dengan hal yang ada, walaupun mobil-mobil ini sangat sederhana, tapi selama puluhan tahun, mobil-mobil niaga ringan dengan fitur sederhana seperti Mitsubishi L300 sudah bisa menjadi rajanya mobil niaga ringan di Indonesia. Yang mana gelar itu bisa didapatkan oleh L300 karena mobil ini punya reputasi mobil niaga yang luar biasa kuat. Bahkan banyak orang menganggap L300 seperti mobil abadi, karena sampai dengan saat ini, masih banyak mobil L300 yang keluaran tahun lama masih bisa bekerja keras dengan membawa beban yang sangat berat ketika beroperasional. Dan dengan kemampuan yang ada, ini tentu saja membuat nama L300 sudah sangat melekat di masyarakat Indonesia. Sampai-sampai banyak orang awam yang menyebut semua mobil dengan jenis pickup diesel adalah L300. Namun walaupun nama L300 ini sudah sangat melekat di masyarakat Indonesia, beberapa tahun terakhir sudah muncul satu penantang serius yang mulai mengganggu dominasi tersebut dengan nama Isuzu Traga. Walaupun pada awalnya banyak yang menganggap Traga hanya pemain baru yang numpang lewati kelas mobil niaga ringan di pasaran, tapi tanpa disadari semakin kesini semakin banyak pelaku usaha mulai melirik kendaraan ini. Bahkan karena hal ini banyak yang membandingkan antara mobil Isuzu Traga dan juga Mitsubishi L300, yang membuat banyak orang yang mengatakan kalau Isuzu Traga ini sudah bisa menjadi pembunuh L300 di pasaran Indonesia. Namun pertanyaannya sekarang adalah apa sebenarnya yang membuat Isuzu Traga begitu diminati dan apa benar mobil ini mampu menggoyang tahta legendaris Mitsubishi L300? Jadi walaupun konsumen di segmen ini biasanya akan sangat loyal terhadap merek tertentu seperti yang sudah disebutkan yaitu L300, tetapi Isuzu datang dengan strategi yang berbeda saat menghadirkan Traga di pasar Indonesia, di mana mereka tidak mencoba membuat mobil niaga yang sekedar memiliki harga murah, melainkan mereka justru fokus membuat kendaraan kerja yang lebih modern, lebih nyaman dan lebih efisien untuk kebutuhan usaha masa kini. Dan salah satu alasan terbesar kenapa Isuzu Traga mulai dianggap sebagai ancaman serius buat L300 adalah sektor mesin dan efisiensi bahan bakarnya. Yang mana Isuzu Traga menggunakan mesin diesel 4JA1L 2,5 liter, dan mesin ini bukanlah mesin sembarangan karena basisnya mesin ini berasal dari Isuzu Panther generasi kedua atau Panther Capsule. Yang mana mesin ini sudah sangat legendaris dan juga terkenal sangat bandel di Indonesia. Bahkan karena mesin ini, Panther itu sendiri udah punya reputasi sebagai mobil diesel irit dan sulit rusak yang berada di pasaran. Sampai-sampai Isuzu memberikan trademark mobil Panther ini menjadi mobil rajanya diesel. Lalu kemudian dengan mesin yang berkode 4JA1L ini, mesin Traga bisa menghasilkan tenaga sekitar 79-80 PS dengan torsi maksimum di 191 Nm pada 1800 rpm. Dan karena mesin ini menghasilkan torsi yang cukup besar dan langsung keluar dari putaran bawah, hal ini membuat mobil ini bisa terasa kuat saat membawa muatan berat atau melewati tanjakan. Sementara itu, Mitsubishi L300 terbaru yang sudah menggunakan mesin 4N14 2268cc Common Rail Turbo Diesel, mesin ini sebenarnya lebih modern dan secara tenaga lebih besar dibandingkan Traga, di mana L300 mampu menghasilkan tenaga sekitar 99 PS dan torsi 200 Nm pada 1000 sampai dengan 3500 rpm, yang membuat di atas kertas L300 memang unggul soal performa murni. Namun walaupun tenaga Isuzu Traga ini tidak terlalu besar dibandingkan L300, di mesin Traga, mesin ini memiliki keunggulan efisiensi yang lebih baik dibandingkan pesaingnya, yang mana Isuzu mengklaim Traga bisa lebih hemat 20-25% bahan bakar dibandingkan rival-rivalnya. Dan karena hal ini banyak pengusaha yang mulai menghitung kalau penghematan solar setiap hari bisa menghasilkan selisih keuntungan besar dalam jangka panjang. Dan karena hal inilah sebenarnya kedua mobil ini memiliki keunggulannya masing-masing di kelasnya, karena seperti yang kita sudah tahu, jika ingin mendapatkan tenaga besar udah pasti bahan bakar yang dibutuhkan juga semakin besar, dan di kondisi ini para pelaku usaha mungkin akan lebih melirik tenaga kecil tapi bahan bakar jauh lebih efisien, karena dengan bahan bakar yang lebih efisien itu keuntungan udah pasti akan jauh lebih besar buat perusahaan. Kemudian selanjutnya, walaupun di bagian performa mesin Traga ini kalah daripada L300, tapi ada satu hal yang bisa dikatakan menjadi senjata utama Traga ini untuk mengalahkan L300 di pasaran. Dan hal itu berada pada bagian bak mobil Traga ini yang sangat luas jika dibandingkan L300.
Yang mana karena Isuzu benar-benar memahami kebutuhan pasar Indonesia seperti banyak pelaku usaha ingin membawa barang sebanyak mungkin dalam sekali jalan supaya bisa operasionalnya lebih hemat. Dengan hal yang ada ini membuat Isuzu membuat Traga dengan dimensi bak yang sangat besar, di mana bak Isuzu Traga memiliki panjang sekitar 2810 mm dengan total luas sekitar 4,6 meter persegi. Dan angka ini jauh lebih besar dibandingkan Mitsubishi L300 yang memiliki panjang bak sekitar 2630 mm dan lebar 1600 mm dengan total luas 4,2 meter persegi. Dan walaupun perbedaan angka tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi dalam dunia usaha selisih beberapa ratus milimeter bisa sangat berarti. Sebagai contoh di bisnis galon air mineral, Isuzu mengklaim Traga mampu membawa sekitar 60 galon air dalam sekali jalan, sedangkan untuk L300 rata-rata hanya bisa membawa galon sekitar 48 galon aja. Dan selisih 12 galon dalam satu perjalanan bisa menjadi keuntungan tambahan yang sangat besar jika dihitung setiap hari selama bertahun-tahun. Dan karena bak Traga juga lebih lebar dibandingkan L300, hal ini tentu aja bisa memudahkan proses loading barang besar seperti furniture, bahan bangunan, atau hasil pertanian. Dan titik inilah Traga mulai benar-benar mengancam posisi L300. Dan semua ancaman ini semakin diperkuat dengan daya angkut Traga ini yang bisa dikatakan sangat besar, bahkan sudah mendekati daya angkut truk yang berukuran kecil. Yang mana Traga memiliki Gross Vehicle Weight atau GVW mencapai 2.950 kg. Dan angka sebesar ini sudah sangat mendekati kapasitas truk engkel kecil yang berada di GVM yang mencapai di 3 sampai dengan 3,5 ton. Sedangkan Mitsubishi L300 memiliki GVM di angka sekitar 2.540 kg aja, yang artinya Traga ini adalah mobil pickup yang memang dirancang untuk membawa beban berat setiap hari. Bahkan karena total muatan yang sangat besar ini, banyak pemilik usaha mengatakan kalau Traga terasa lebih stabil saat membawa muatan penuh. Dan hal ini bisa terjadi karena sasisnya dibuat lebih kuat yang membuat area belakang dari mobil ini akan terasa lebih siap untuk bekerja keras. Ya, walaupun L300 memang tetap terkenal kuat, tetapi desain dasarnya sebenarnya sudah sangat tua, karena dari dulu sampai dengan saat ini, platform mobil ini masih mempertahankan konsep lama yang mulai terasa tertinggal dibandingkan kendaraan niaga modern. Dan hal inilah yang membuat semakin banyak orang mulai melihat Traga sebagai penerus generasi baru mobil niaga diesel Indonesia, yang semakin mengancam kejayaan L300 di pasaran. Lalu hal terakhir yang membuat Traga ini menjadi ancaman serius L300 ada di faktor harga. Walaupun Isuzu Traga dijual dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan L300, di mana Traga dijual dengan harga 283 juta sedangkan L300 di 246,2 juta, tapi banyak konsumen mulai merasa Traga bisa menawarkan value yang lebih tinggi dibandingkan L300 karena kapasitas bak lebih besar dan daya angkut yang lebih tinggi dengan selisih harga yang tidak terlalu jauh, yaitu sekitar 37 jutaan aja. Dan dari harga pasaran ini terlihat strategi Isuzu terasa sangat cerdas ketika memasarkan mobil ini, karena Isuzu dengan Traganya tidak menjual mobil niaganya sebagai mobil murah, tetapi Isuzu menjual mobil niaganya sebagai kendaraan yang bisa menghasilkan keuntungan usaha lebih besar ketika digunakan. Dan buat para pengusaha, selisih harga beli bukan masalah besar jika kendaraan mampu membawa lebih banyak barang, lebih hemat solar, dan menghasilkan pendapatan lebih tinggi setiap harinya. Dan karena hal itulah, sekarang banyak armada logistik mulai beralih ke Traga, dan semua itu bisa terbukti dengan banyaknya peredaran Isuzu Traga di jalanan Indonesia saat ini. Tapi dengan hal yang ada, apakah L300 ini udah bisa dikatakan kalah total dari Isuzu Traga di pasaran Indonesia? Jawabannya tentu aja enggak, karena baik lagi, L300 memang masih punya kelebihan besar di pasar Indonesia seperti jaringan servis yang lebih luas, nama yang legendaris, dan reputasi luar biasa kuat. Dan sampai saat ini banyak pengusaha yang masih percaya penuh pada L300 karena sudah terbukti selama puluhan tahun. Tetapi dengan kehadiran Isuzu Traga ini, Traga sudah berhasil melakukan sesuatu yang selama ini sulit dilakukan merek lain, yaitu memberikan pilihan lain dari raja mobil niaga, yaitu L300. Yang membuat Traga ini bisa dikatakan sudah mendapatkan pencapaiannya, karena Traga berhasil membuat konsumen mulai mempertimbangkan alternatif selain L300 untuk dijadikan mobil operasional seusaha niaganya di era saat ini. Jadi ya bisa dikatakan persaingan antara Isuzu Traga dan Mitsubishi L300 bukanlah sekedar perang dua mobil niaga biasa, karena kedua mobil ini adalah pertarungan antara tradisi yang sudah bertahan lama melawan generasi baru yang siap menantang pesaing lama. Gimana menurut kalian? Apakah Traga mampu benar-benar menggeserkan L300? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.